Dengan tiga, ambil nafas. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kesempatan bertemu di episode Kalbu ini pada bulan Ramadan, yaitu bulan penuh ampunan dan keberkahan. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sahabat sekalian, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat kecil, yang sering kita lakukan. Sangat kecil tetapi memiliki dampak yang sangat besar apabila kita menyalahgunakannya. Sesuatu yang sangat ringan digerakkan tetapi bisa menjadi penyebab kita tergelincir ke dalam dosa, yaitu lisan. Pasti banyak sekali penerapan-penerapan di dunia luar yang mana orang tidak bisa menjaga lisannya sehingga banyak mereka yang jatuh atau jatuh ke dalam lubang dosa seperti itu. Nah, jadi tema kita hari ini adalah mengenai bahaya lisan, yaitu ada ghibah, fitnah, dan dusta. Mungkin kita akan bahas mengenai lisan itu sendiri. Jadi lisan itu adalah sesuatu yang sering kita lakukan setiap hari, setiap saat. Jadi lisan itu adalah nikmat besar dari Allah. Dengan lisan kita dapat berzikir, dapat menebar kebaikan, dapat membaca Al-Quran, mengajar, dan menasihati. Tapi dengan lisan pula apabila kita tidak baik atau tidak bijak dalam melakukannya, kita bisa jatuh dalam dosa tanpa ia sadari. Mungkin banyak sekali bahaya lisan yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu adalah ghibah. Ghibah atau menggunjing. Jadi apa sih menggibah itu, atau dalam bahasa Indonesia itu menggunjing, atau dalam bahasa Jawanya itu ngerasani. Oke. Sebelum itu Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Apakah salah seorang di antara kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Oke, mungkin kita bisa perlu tahu ghibah sendiri itu apa. Jadi ghibah itu adalah membicarakan orang lain, menceritakan orang lain, atau menyebutkan keburukan atau aib orang lain. Nah, bedanya apa nih dengan fitnah? Kalau misalnya ghibah, kita membicarakan orang lain dengan konteks atau bahasan yang memang benar adanya atau memang valid, betul. Seperti itu. Tapi ketika kita membicarakan hal tersebut, orang yang bersangkutan itu tidak suka. Itu yang dinamakan ghibah. Nah, untuk fitnah mungkin bisa kita bahas setelah ini. Nah, jadi ghibah itu hukumnya haram. Kalau dalam Islam itu disamakan seperti memakan daging saudaranya sendiri. Mungkin kadang kita menganggap ghibah itu cuman bercerita, cuman sharing, atau cuman bercanda gitu. Nah, tetapi itu haram dilakukan dan merupakan dosa yang besar. Karena apa? Tujuan ghibah itu seringkali untuk merendahkan orang lain. Ya, merendahkan orang lain atau menjelek-jelekan orang lain, dan juga menyebarkan aib sehingga dapat merusak hubungan antar sesama. Nah, tapi menurut Imam Nawawi ada 6 pengecualian utama dalam ghibah. Yang pertama itu adalah ketika kita mengadukan kezoliman ke pihak berwenang atau hakim. Yang kedua, meminta bantuan. Yang ketiga, meminta fatwa hukum, misal ke ulama. Atau yang keempat, peringatan atau nasihat untuk melindungi muslimin dari keburukan dan penipuan. Dan yang kelima, membicarakan pelaku maksiat secara terang-terangan agar sesama muslim itu dapat menghindarinya, seperti itu. Tetapi perlu kita ketahui bahwa ghibah itu adalah sesuatu yang sangat perlu kita jauhi, apalagi di bulan Ramadan seperti ini. Mungkin yang sering melakukan itu adalah perempuan. Nah, itu harus dijauhi gitu. Nah, yang kedua, kita akan bahas mengenai fitnah. Kalau tadi kita bahas mengenai ghibah, sekarang kita akan membicarakan mengenai fitnah. Kalau ghibah tadi itu adalah membicarakan seseorang
dengan konteksnya itu, bahasanya itu memang benar adanya atau valid beritanya. Sedangkan kalau misalnya fitnah itu adalah menyebarkan sesuatu yang tidak benar ke orang lain. Berarti apa perbedaannya? Kalau misalnya gibah itu konteksnya benar atau sama, bukan sama, tapi memang valid. Tapi kalau misalnya fitnah itu adalah membicarakan hal yang tidak benar tentang orang lain. Mungkin kalian pernah mendengar kalau misalnya fitnah itu sama dengan pembunuhan lebih kejam dari fitnah. Itu memang benar apa adanya. Seperti itu. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena fitnah itu bisa merusak nama baik rumah tangga, persahabatan, bahkan kehidupan seseorang. Seperti itu. Nah, disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 191 dan 217 bahwa fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Maka ternyata lisan kita itu dapat mengundang dosa yang besar ya kalau misalnya kita tidak menjaganya dengan baik, apalagi di bulan Ramadan. Nah, bagaimana cara kita menghindari suatu fitnah tersebut? Yang pertama, kita harus tabayun atau mengklarifikasikan setiap informasi sebelum kita percaya atau disebarkan. Jadi kita harus tahu ini infonya benar atau tidak ya. Tidak hanya langsung ditelan mentah-mentah, tapi harus kita cross check terlebih dahulu. Yang kedua, menjaga lisan dan jari. Nah, ini yang saya lebih tekankan. Sekarang kita tidak hanya bicara tentang lisan nih, kita juga bicara tentang sosial media. Sosial media itu juga tempat bisa mengundang fitnah, bisa mengundang gibah dengan hanya jari kita dalam mengetik. Banyak sekali influencer yang dia itu banyak yang menghujat karena tidak bisa menjaga lisannya. Seperti itu. Jadi kita harus bijak dalam berbicara dan menggunakan sosial media. Alangkah lebih baik apabila kita itu diam. Maksudnya apa? Diam itu adalah emas, seperti itu. Jangan sampai lisan kita akan mengundang kita ke suatu keburukan yang tidak kita inginkan, kayak gitu. Nah, lalu menghindari prasangka. Jauhi prasangka buruk yang bisa mengarah pada fitnah. Jadi kita harus menjauh apabila ada prasangka yang buruk, atau tetap harus berpikiran positif. Insya Allah apabila kita berpikiran positif, selalu positif dan menjauhkan diri dari hal-hal negatif, maka perasaan atau kehidupan kita itu akan lebih tentram, kayak gitu. Lalu dosa lisan yang terakhir itu adalah dusta atau berbohong. Berbohong atau dusta dalam Islam hukumnya itu haram dan termasuk dosa besar yang sangat dibenci oleh Allah dan serta menyerupai sifat setan. Jadi perilaku ini itu dapat merusak iman dan mendatangkan petaka di dunia dan di akhirat serta merupakan sumber kejahatan. Jadi kita harus sekali lagi hati-hati dalam berbicara ya, karena ternyata banyak sekali dosa-dosa lisan yang tidak disukai oleh Allah atau yang dibenci oleh Allah. Jadi dusta atau bohong itu sering dianggap sepele. Contohnya seperti bohong kecil, bohong bercanda, bohong demi menjaga perasaan. Padahal kebiasaan kecil itu bisa menjadi suatu karakter atau akan mengikuti selalu. Nah, jadi jenis-jenis berbohong itu ada melalui perkataan, yaitu menyampaikan hal yang tidak sesuai dengan realita. Yang kedua, perbuatan, bertingkah seolah terjadi sesuatu padahal tidak. Niat, bertindak bukan untuk keridhaan Allah. Itu. Jadi niat itu juga bisa dianggap sebagai dusta karena kita kadang tidak berniat untuk mencari keridhaan Allah, tapi bisa aja niat untuk hal-hal lain seperti itu. Nah, bohong yang terparah itu ada berbohong atas nama Allah, Rasulullah, atau persaksian palsu. Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke surga.
Sedangkan dusta membawa kepada kejahatan dan kejahatan membawa ke neraka. Hadis riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, seperti yang kita tahu, hari ini kita sedang melaksanakan puasa ya di bulan Ramadan ini. Jadi Ramadan itu bukan hanya menahan lapar saja, menahan lapar, menahan minum, tetapi kita juga harus menahan diri atau menahan lisan kita. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan buruk, maka Allah tidak butuh dia dan tidak butuh ia meninggalkan makan dan minumnya apa? Makan dan minumnya. Hadis riwayat Sahih Bukhari. Artinya apa? Artinya kita bisa saja tidak makan seharian, tidak minum seharian, tapi jika masih ghibah, masih menyebarkan fitnah, masih berdusta, maka pahala puasanya pun juga dapat berkurang, bahkan terancam hilang. Jadi sekali lagi tidak hanya kita menahan lapar dan menahan minum, tetapi kita juga harus menahan lisan kita dalam berbicara. Bicaralah yang baik-baik. Tetap ingat bahwa mulutmu ini adalah harimaumu. Bisa saja suatu saat apa yang kita katakan itu dapat menyerang kita kembali atau menjadi bumerang pada diri kita sendiri. Mungkin saya memiliki tips ya secara pribadi apabila untuk menghindari fitnah dan ghibah ataupun dusta. Jadi ketika ada perkumpulan atau ketika membicarakan seseorang atau yang menurut kita itu jelek, mending dijauhi saja, kita menghindar seperti itu. Jadi agar kita terhindar dari fitnah, dusta, dan ghibah kayak gitu. Nah, bagaimana cara kita menjaga lisan kita atau menjaga ucapan kita? Yang pertama, saring sebelum sharing. Tanya pada diri kita sendiri, apakah ini benar? Apakah ini benar saya sampaikan? Apakah ini perlu saya sampaikan? Dan apakah ini bermanfaat apabila saya sampaikan? Kalau tidak memenuhi 3 ini, maka lebih baik kita diam saja seperti itu. Lalu perbanyak zikir. Jadi daripada kita membicarakan seseorang, mending kita zikir saja, perbanyak zikir. Ingat hisab, jadi setiap kata itu pasti akan dicatat loh sama malaikat, jadi tidak ada yang terlewat. Allah pernah berfirman dalam surat Qaf ayat 18 yang artinya tidak ada satu kata pun yang diucapkan, melainkan ada malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Jadi perlu diingat, kita selalu didampingi oleh malaikat yang mana akan selalu mencatat perbuatan dan ucapan kita kayak gitu. Baik, untuk selanjutnya sahabat sekalian, jadi pesan saya, jadilah orang baik dengan menjaga lisan kita, karena perkataan kita itu bisa menjadi alasan orang lain untuk menangis dan sakit hati. Jadi tetap ingat, apa yang kita ucapkan itu bisa saja membuat orang lain itu merasa sakit hati, kepikiran, seperti itu, ataupun menangis. Ya, jadi jangan jadi jahat, terutama hati-hati dalam berbicara karena mulutmu adalah harimaumu dan diam itu adalah emas. Mari jadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk membersihkan hati, menjaga ucapan, mengurangi komentar yang tidak perlu, dan memperbanyak doa serta zikir. Semoga Allah menjaga lisan kita dari ghibah, fitnah, dan dusta. Semoga puasa kita bukan hanya menahan lapar, tetapi juga menahan dosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.